Shalom, bersama saya Yusman Magelo. Saat ini kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, yang mengasihi saudara dan saya, sehingga pada saat ini kita kembali bersama-sama dalam mendengarkan berita firman Tuhan. Dan saat ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan kepada saudaraku dimanapun berada. Ingat bahwa hanya dalam Tuhan kita bisa bertemu. Orang kaya dan orang miskin bisa bertemu. Orang punya jabatan dan orang biasa bisa bertemu. Orang kuat dan orang lemah bisa bertemu. Orang Eropa dan orang Indonesia bisa bertemu. Dan orang Amerika dan orang Indonesia pun bisa bertemu. Semua itu hanya di dalam Kristus. Oleh sebab itu pada saat ini saya membagikan berkat firman Tuhan dalam video saya yang berjudul Kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen kita bisa lihat dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13 itu dikatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kita telah bersama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Nah, usia 77 tahun ini merupakan usia yang sudah cukup lumayan lama kalau kita bandingkan dengan usia kita. Kalau kita berumur 77 tahun, mungkin di umur 77 tahun ini kita tidak bisa berdaya lagi. Oleh sebab itu kita selama dalam hidup kita, sebelum kita akan meninggal dunia, kita harus mempunyai satu kemerdekaan dalam hidup kita, yaitu kemerdekaan Kristen. Oleh sebab itu kita akan membahas 3 poin penting dalam kemerdekaan Kristen ini. Yang pertama, kita akan melihat apa makna kemerdekaan Kristen. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-1, di situ dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, makna dari kemerdekaan Kristen di situ dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, apa arti kata merdeka ini? Arti kata merdeka kita melihat bahwa ada 4 poin arti kata merdeka. Yang pertama, suatu kebebasan. Yang kedua, bebas dari segala macam ancaman atau segala macam penindasan. Yang ketiga, bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan yang keempat, dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu, maksud dari suatu kebebasan adalah tidak ada intervensi dari pihak-pihak manapun, atau tidak ada intervensi dari pihak-pihak lain. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berarti sebelum kita merdeka, sebelum kita mempunyai satu kemerdekaan yang hakiki, kita dahulu berarti dikuasai, ditindis oleh dosa, sehingga oleh dosa itu membuat kita semua, kita merasa susah, merasa menderita secara terus-menerus. Nah, kalau dosa itu tidak bisa kita selesaikan, maka kita akan menderita secara terus-menerus sampai kapanpun. Oleh sebab itu, saya mau menyampaikan kepada saudaraku dimanapun Anda berada, kita harus menyelesaikan dosa itu sebelum kita akan berakhir dalam dunia itu. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita bisa menyelesaikan dosa itu? Satu-satunya cara supaya kita bisa menyelesaikan dosa itu, supaya kita bebas dari dosa itu, hanya ada satu cara, yaitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mampu, yang sanggup untuk mengampuni segala dosa kita. Sebab kalau kita menerima Dia sebagai
Tuhan yang sanggup mengampuni dosa kita. Kita bisa lihat dalam Yesaya 1 ayat 18, di situ dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi sebesar apa dosa kita, kalau kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara sungguh-sungguh, maka Ia sanggup mengampuni dosa kita. Dengan demikian, ketika Ia sanggup mengampuni dosa kita, maka kita pun merdeka. Kita pun merasa ada kemerdekaan yang terjadi dalam diri kita. Oleh sebab itu saya mengajak kepada saudara, saudara pun juga harus mempunyai kemerdekaan yang hakiki. Yang kedua kita harus mengetahui siapakah yang memerdekakan kita. Nah, kembali kita melihat dalam Galatia 5 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Nah, jangan sampai kita mencari kemerdekaan sendiri yang pada akhirnya kita tersesat. Kita merasa kita tahu, merasa kita bisa mencari kemerdekaan sendiri yang pada akhirnya kita tidak dapat sebelum kita mengakhiri hidup dalam dunia ini. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini saya menyampaikan kepada saudara agar kita dapat mengetahui siapa sebenarnya yang memerdekakan kita. Nah, di ayat 1 di sini dikatakan jelas bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Berarti yang memerdekakan kita adalah Kristus. Kemerdekaan itu tidak bisa kita dapat dengan usaha atau upaya kita, tetapi Kristuslah yang memerdekakan kita. Oleh sebab itu, kemerdekaan adalah hak Kristus kepada siapa Dia akan berikan itu. Nah, tidak lain ya, Dia hanya bisa memberikan kemerdekaan itu kepada orang yang mau percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup mengampuni dosa. Oleh sebab itu, kepada saudara yang belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah bahwa hanya Yesus satu-satunya yang mampu mengampuni segala dosa saudara dan saya. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah tugas kita setelah kita merdeka. Nah, kita masih mempunyai tugas setelah kita merdeka. Jangan berpikir bahwa setelah kita merdeka, setelah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita sudah tidak punya tugas lagi. Tetapi kita dinasihatkan, kita masih ada tugas penting setelah kita merdeka. Kita lihat di ayat 1. Di situ dikatakan bahwa berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan di ayat 13 di situ dikatakan bahwa tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi setelah kita merdeka, kita punya tugas untuk tetap berdiri, menjaga kehidupan kita setiap hari, setiap saat, agar jangan sampai ada celah orang untuk membenci kita. Dan jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kita untuk berbuat dosa. Nah, ada orang mengatakan bahwa setelah kita percaya, enak-enak kita berbuat dosa. Tidak begitu, saudara. Melainkan tidak ada satu ayat Alkitab yang menyuruh setelah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita enak-enak berbuat dosa. Melainkan kita dinasihatkan terus untuk berbuat baik dan menjauhi yang jahat. Seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 13 itu dikatakan bahwa janganlah kita mempergunakan kesempatan itu dalam kemerdekaan untuk berbuat dosa. Tetapi gunakanlah kemerdekaan itu sebagai kesempatan kita untuk melayani satu dengan yang lain. Karena kita sebagai orang Kristen, kita harus memperlihatkan gaya kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab sebagai orang Kristen dalam rangka untuk kemerdekaan Kristen. Sehingga kita bisa memperlihatkan kemerdekaan itu kepada orang lain dimanapun kita berada. Dengan demikian, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang ada di sekitar kita sampai kapanpun. Oleh sebab itu, biarlah berkat firman Tuhan ini saya bagikan kepada saudara, dan saudara juga membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, sehingga orang pun banyak memperoleh berkat dari apa yang kita perlihatkan, apa yang kita demonstrasikan ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saudara dan saya mempunyai kemerdekaan yang hakiki. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.